Oke, kembali lagi di Art Talk dan bersama dengan saya, Luis dari Imaju Waktu. Sudah ada seorang arsitek senior nih ya dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat datang Pak Sas. Terima kasih Saya panggil Pak Sas saja lebih ya, ketopnya boleh. ya. Ya. Pak Salem Aswak ya, betul ya. Betul. Sebetulnya. Pak Sas, terima kasih udah boleh mampir nih, udah boleh mau diajak ngobrol-ngobrol nih. Terima kasih juga Pak Lau. Nah, Pak, kalau boleh tahu, Bapak berprofesi sebagai arsitek ini udah berapa lama, Pak? Kalau hitungannya sih saya sudah cukup lama ya Pak Lau ya. Saya lulus pertama dari fakultas itu tahun 92. Wow, saya baru masuk kuliah itu. 92, lalu ikut dosen-dosen, langsung main proyek gitu, ke konsultan. Oke. Cari pengalaman dulu di situ. Yeah. Pengalaman konsultan cukup lama, dan di tahun sekitar 98 saya berdiri sendiri. 98? Iya, saya bikin usaha sendiri terkait dengan konsultan teknik. 98, 2008, 2018, sekarang 2000, hampir 30 tahun ya? Ya betul. 30 tahun, wow. Nah, yang menarik nih, saya pengen tahu, masa kecil, cita-citanya, apa memang udah mau jadi arsitek gitu? Atau punya cita-cita lain sebetulnya? Nah ini nih, kalau ya. Di awal sih saya terus terang nggak kepikir ya, untuk ikut masuk arsitek. Cita-cita saya sebenarnya simpel saja gitu. Sebenarnya ya kerja biasa aja lah. Karena orang tua kan waktu itu ya kategori, kebetulan memang kerjanya di PU, tapi saya lihat-lihat kerjaan di PU kayaknya berat gitu. Gitu. Terjun lapangan. Saya hanya pikir-pikir kerja ekonomi sebenarnya saya pingin. Itu ikut perkembangan lah gitu soal bisnis gitu ya. Nah, tapi setelah di SMA teman-teman ngajak gitu, cobalah di arsitek. Memang saya dulu ada teman satu bilang kan punya sedikit bakat gambar ya. Saya bilang cobalah gitu. Nah pas 97 saya masuk universitas, lulus SMA, masuk di Unsra. Ambil jurusan arsitek. Nah, sejarahnya gitu sih Pak. Oke, berarti memang, tapi udah tahu ya arsitek tuh kuliahnya atau nantinya bakal seperti apa gitu. Nah ini loh, ternyata kuliah arsitek itu, waduh, sangat berat. Terus terang saya hampir berhenti di jalan gitu. Dengan tugas-tugasnya yang begitu padat gitu semua. Jadi kita bukan dituntut otaknya, tetapi kita dituntut waktu gitu. Nah waktunya ini yang agak berat terus terang. Seringkali kita hampir nyerah di situ karena harus kuliah pagi, teorinya di siang, malamnya kita harus bikin tugas. Nah itu sampai pagi. Selesai subuh. Menurut saya syukurlah bisa selesai gitu. Saya udah ngalamin dan saya udah nyerah. Oh, arsitek juga ya? Iya. Waduh. Saya semester 2 cuma. Waduh. Ya mudah-mudahan bisa terus lah ini malam. Kan ada kesempatan kan ikut RPL itu, ada istilahnya gitu. Oh gitu? Iya. Oh iya. Jadi ya itu tadi betul sekali, dan saya rasa semua teman-teman arsitek mengalami atau ini ya tugas-tugas yang kita selesai makan malam itu ngerjain tugas sampai subuh. Ya betul. Langsung selesai, cepet-cepet mandi, kadang-kadang nggak mandi langsung ke kampus. Betul Pak. Bahkan skill ternyata jadi nomor 2 gitu kalau menurut saya. Ada teman-teman di awal yang lulusan STM itu kan punya skill. Mereka sepertinya merasa untuk kita lebih betul. Tapi seiring waktu justru mereka banyak nyerah gitu karena waktu yang dituntut kan. Betul. Saya bilang, waktunya ini yang perlu kita persiapkan. Saya nggak tahu kenapa ya, setelah Bapak udah senior sekarang di sini, apakah itu memang menempa mentalnya para mahasiswa arsitek atau gimana ya? Ya, betul. Memang ternyata kita diminta menempa mental itu supaya kuat di lapangan.
Karena ternyata memang setelah saya alami di lapangan, apalagi saya buka usaha konsultan, itu pengalaman yang paling mengerikan buat saya itu ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah hukum gitu. Nah itu kalau mental kita nggak kuat, Pak, aduh, Iya, betul. kita berhenti itu jadi arsitek itu. Karena ya kata kasarnya kalau kita sudah terjun di dunia arsitek dan bisnisnya konsultan, itu setengahnya sudah di langkah kita sudah di dalam istilah orang gitu. Sudah bermasalah hukum kalau kita tidak kuat gitu. Iya. Bagaimana kita untuk keluar dari itu ya tadi kita setelah saya sadar wah ini ada gunanya kita di tempat itu sabar menghadapi orang gimana gitu ya kita perlu ketegasan tapi perlu juga ya low gitu supaya istilahnya orang bisa berinteraksi dengan kita gitu. Betul. So, kalau di istilahnya kan kalau di arsitek ini seorang arsitek konsultan gitu itu kan bisa dibilang seperti sutradaranya, seperti yang menginikan semua dari berbagai bidang, baik itu dia ke klien, dia ke lapangan, kontraktornya. Sutradaranya kan si arsitek ini, dia punya naskah istilahnya kan. Gitu. Jadi bagaimana meng-manage sebuah project ini kan itu mental dan skill itu memang harus nomor satu ya. Betul Pak. Jadi intinya seperti yang Paulo bilang tadi ya mental kan sudah siap harus siap ya karena memang kita di kerja konsultan itu kan tim dan biasanya kita sebagai tim leader mengatur ada ilmu lain di situ bukan cuma arsitek doang ada sipil ada mechanical electrical bahkan kalau ada proyek-proyek yang di luar itu ada hukum dan masuk hukum dan sosial lain masuk ke situ ekonomi bahkan pertanian bisa ada di situ hal seperti itu kalau kita nggak bisa manage dari awal nah itu biasanya klien ngeluh gitu betul kalau kita bisa manage terutama waktu apalagi kita kalau berhadapan dengan proyek pemerintah ya itu kan waktunya sudah ditentukan sedangkan biasanya kita wah ini perlu waktu seharusnya panjang nah bagaimana kita diberi waktu contoh harusnya 1 tahun tapi kita diberi waktu hanya 6 bulan. Nah itu yang perlu kita ngatur bagaimana. Iya betul. Itu yang tadilah memanage waktu dan perlu kesabaran mental itu. Iya betul. Gitulah kalau. Nah berarti setelah hampir 30 tahun nih menggeluti sebagai profesional ya, ada nggak project-project yang berkesan nih Pak? Yang tidak terlupakan, memorable lah bener. Ya, yang pasti kalau sebagai arsitek pasti ada lah Pak ya. Ya, artinya proyek-proyek yang teringat sampai kita tua ya gitu. Saya pertama awal-awal waktu baru lulus itu dipanggil untuk proyeknya rumah sakit. Rumah sakit yang negeri di Manado itu ikut merencanakan di situ dan saya ikut konsultan Jakarta waktu itu dan ikut mengawasi. Nah di situ yang baru proyek besar waktu itu di Manado kan termasuk kurang ya waktu itu, itu masuk besar. Nah di situ pengalaman yang saya dapat di situ cukup banyak. Justru dari pengalaman itu yang saya bawa sampai sekarang. Karena awal itu menentukan justru kita di akhir gitu ya. Betul. Kalau kita tidak mengikuti dari awal gitu, tidak terjun tahu apa yang harus kita rekam, biasanya kita sulit di pertengahan dan di awal. Nah, proyek itulah yang saya dapat banyak pengalaman dan membentuk saya. Apalagi itu masih awal-awal ya, masih awal-awal. Masih di kategori kurang lah kalau untuk kategori sulut ya. Kalau sekarang kan setelah 2000-an itu sudah mulai banyak, 95 lah ke atas sudah oke. Karena proyek itu kan di 93 ya dia mulai. Iya, 2 gitu. 923 ya. Pas saya lulus gitu. Oke. Nah, Pak, sekarang Bapak sebagai ketua ISULUT ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu jangkauannya sebetulnya ISULUT itu sampai wilayah mana aja Pak? Nah untuk kalau ISULUT dia namanya Sulut ya. Semua kabupaten kota semuanya masuk. Jadi jangkauannya ada
Kabupaten Bola Mongondo, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaut, Oke. baru Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, ada Kota Manado, ada Kota Bitung, ada Kota Tomohon, baru ada Mitra gitu. Nah, kalau Kabupaten Bola Mongondo Utara, Timur, nah itu semua masuk lingkungan kerja IAI Sulut. Oke. Dengan saya dapat info kan di Manado sendiri aja sudah ada 5 universitas yang Ya. mempunyai jurusan arsitektur ya. Jumlah arsitek yang ada di wilayah Sulawesi Utara itu kira-kira berapa sih Pak? Kalau yang arsitek yang keseluruhan yang lulusannya cukup banyak sih. Banyak, Tapi untuk yang masuk anggota kita sekarang, Ikatan Arsitek Sulut itu kurang lebih hampir 600. Dan target saya sebagai ketua terpilih di tahun 2024, 25 sampai 28 nantinya, saya targetkan anggota itu kalau bisa sampai di 1000. Itu target ya, target. Karena lulusan kita kan di Sulut sudah mulai cukup banyak. Karena kita ada Universitas Samratulangi, ITM Tomohon, Bukit Manado, baru ada juga yang baru dibuka Kelabat, katanya akan dibuka. Nah, berarti target mungkin setiap tahun lulusan itu kan berarti ada ribuan. Iya betul. Itu yang minimal dari target lulusan itu 30-40% mereka mengikuti IAI ya cukup banyak nantinya akan jadi anggota profesional. Nah, bagaimana program dari Pak Sas ini dalam kepengurusannya sekarang untuk menjangkau teman atau adik-adik mahasiswa ini yang baru lulus? Di awal waktu saya mulai terpilih ya, program pertama itu saya kerjasama pertama pemerintah sama universitas gitu. Okay. Itu yang saya bilang tadi, saya mau menjangkau itu 1000 itu kan tidak mudah sudah. Banyak. Nah, salah satu kiat yaitu saya mendekati perguruan tinggi. Bahkan kepengurusan saya ini banyak didominasi oleh teman-teman yang dosen-dosen tadi. Jadi saya bilang tolonglah kalau boleh teman-teman yang lulusan ini nanti digiring ke IAI untuk jadi profesional. Begitu. Jadi ada program yang kerjasama dengan universitas untuk mengembangkan IAI. Dan sosialisasikan ya pentingnya betul, bergabung di dalam asosiasi ini ya. Betul. Pada adik-adik mahasiswa baru. Sebetulnya ada nggak sih keanggotaan IAI yang untuk mahasiswa arsitek gitu? Sebetulnya ada apa enggak ya sih? Bagaimana? Maksudnya? Keanggotaan. Jadi teman-teman mahasiswa itu sudah jadi anggota gitu, atau harus mereka lulus PPAR dulu baru mereka jadi anggota. Jadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia memang harus punya ijazah dulu, ijazah S1-nya gitu. Tetapi kiat saya yang semesteran akhir itu kita dekati. Jadi setiap teman-teman kita ada acara dengan teman-teman mahasiswa itu ketemu. Yang hadir itu semester atas. Setelah mereka lulus pasti kan mereka daftar gitu jadi anggota. Karena memang disyaratkan harus anggota IAI itu sudah ada pegang ijazah. Kalau dulu saya tahu sebenarnya masih mahasiswa, tapi seiring dengan adanya undang-undang maka sudah membatasi bahwa yang anggota itu harus punya ijazah S1. Kalau dulu belum ada ijazah seperti Pak Lawan bilang tadi, masih mahasiswa mungkin bisa jadi anggota. Tapi sekarang ya sudah. Ya kita mungkin undang-undang dilibatkan ya kalau ada acara jadi volunteer. Betul. Kalau dalam acara-acara pasti itu Pak. Dilibatkan. Kemarin waktu Munas kan bikin di Manado itu. Itu yang berperan paling banyak justru mahasiswa. Semua mahasiswa yang ada arsiteknya kami libatkan gitu. Ada ratusan lah gitu. Jadi panitia gitu. Paling nggak mereka sudah mengenal dan tahu kegiatannya, jadi betul Pak. Tidak menjadi sesuatu yang asing lagi ya ketika mereka. Nah, pembangunan sendiri kalau di daerah Sulut itu gimana Pak sekarang Pak? Ya,
Kalau pembangunan memang Sulut ya cukup gencar ya. Terutama saya lihat swasta itu. Investor banyak masuk. Iya, iya. Terkait dengan mungkin pengembangan apa namanya pariwisata. Bahkan ada kawasan-kawasan tertentu dibikin pariwisata. Oh, oh. Nah, kalau untuk pembangunan dari pemerintah banyak juga. Ketika COVID kan Sulut itu paling banyak dapat justru proyek itu proyek rumah sakit itu. Rumah sakit dibangun kalau tidak salah ya ada sekitar hampir 10 ya. Semua itu dari Sulut dan kategori besar semua itu. Tapi intinya memang perputaran uang dalam ekonomi saya masih memperhatikan kuatnya di swasta. Jadi kalau saya boleh bandingkan antara perputaran uang untuk swasta dan pemerintah masih antara 80-20%. 80 digerakkan oleh ekonomi swasta, 20% ini oleh pemerintah. Wisatanya kalau Manado kita tahu ada Bunaken lah ya yang menjadi daya tarik wisata juga ya. Kalau di luar itu wisata di Sulawesi Utara banyak ya Pak ya, wisata laut ya mungkin pantai. Sebenarnya bukan semata-mata laut juga yang wisata Sulut ya. Wisata gunungnya apa itu yang di atas bagus juga sih Pak. Cuman memang kami berharap peran pemerintah masuk di situ. Karena kalau swasta ya ada dibikin. Kalau ke daerah Tomohon, Tondano itu kan sebenarnya pemandangannya itu wisata itu, potensinya itu bagus sekali. Kalau yang laut ya udahlah kita sudah tahu bersama kan cukup dikenal. Tapi dari kami arsitek sebenarnya mesti mendorong pemerintah untuk menggalakkan wisata ini bukan semata-mata jadi wisata modern gitu. Harusnya wisata yang berbudaya gitu. Contoh Bali gitu. Betul. Karena terus terang karakter wisata Sulut kan hanya dikenal contohnya Bunaken ya. Tapi ketika orang datang Manado itu mereka melihat secara sepintas modern gitu. Nah, kami sebenarnya di arsitek itu maunya ada seperti Bali itu budaya yang ditampilkan. Nah itu memang agak sulit, tapi kami pelan-pelan mensosialisasikan hal ini supaya arsitek-arsitek muda ini mampu berperan untuk menggerakkan yang di desa-desa acara-acara yang tradisional itu lebih ditingkatkan. Karena kita di sana kurang sih Pak, terus terang kalau acara dibandingkan Bali ya gitu, banyak kan acara-acara tradisional. Memang kental sekali kalau Bali itu kan istilahnya dia punya budaya ya. Mungkin kalau dari Manado Sulawesi Utara Minahasa ya. Iya, soalnya kan itu ada budayanya ya. Budayanya harus dikuatkan. Saya nggak tahu ya, ciri arsitek Minahasanya nggak terlalu kuat ya, atau ada khusus nggak sih? Betul, memang ciri khas Minahasa ada sih Bang, ada. Itu yang terkenal kan rumah-rumah panggung ya. Dan di Tomohon itu ada satu kampung dia bergerak di rumah panggung. Bahkan dari luar negeri beli di situ semua. Itu rumah-rumah panggung itu ciri khas arsitek Minahasa ya. Cuman sayang kalau saya lihat justru kita yang di Manado itu yang mungkin kalau ke sana seperti hilang gitu, iya, tidak betul, kelihatan. Betul. Nah itu yang saya desak ke teman-teman, coba kita kembangkan ini. Masa orang dari luar Belanda, Jerman, Prancis beli itu Pak. Karena itu kan knockdown gitu. Dibongkar di daerah Tomohon situ, dibawa ke luar negeri, dipasang lagi di sana gitu. Jadi sistemnya knockdown gitu. Nah, itu ciri khas sebenarnya Minahasa. Ya. Tapi sebenarnya kalau dari bentuk bangunannya sih simple, tapi ciri khas ada apa namanya batik bentenan gaya Minahasa gitu masuk di rumah-rumah panggung. Iya. Ya itu yang menjadi PR kita ya, karena sebenarnya tiap daerah mungkin mempunyai khas rumah adat masing-masing yang sebenarnya sudah teruji beribu-ribu tahun dari mulai nenek moyang kita ya. Itu bangunan harus bagaimana mengadaptasi dalam bangunan modern. Adat itu tetap terjaga kan ya. Mungkin jadi PR-nya IAI ini. Ya betul Pak Lo, itu PR kita di daerah ya.
Karena seiring perkembangan zaman sekarang, rumah-rumah yang saya bilang itu harusnya kan dibangun di daerah-daerah yang di Minahasa. Tapi orang Minahasa kan juga sudah mulai bikin rumah modern. Iya. Kami berharap ya teman-teman arsitek oke lah, mungkin apa yang kurang dari itu kita kembangkan supaya orang-orang yang di sana pingin gitu. Karena kalau bikin kawasan-kawasan wisata biasanya itu kan disukai oleh wisatawan ya. Betul, Nginap betul. di yang ada rumah panggung yang tradisional. Iya. Itu paling mereka Beda suka lah, gitu. maksudnya ya kita berasa ini di Manado, ini di Iya, Sulawesi betul. Utara, bukan seperti di Jawa lah. Betul. Kalau sama semua ya. Betul, Pak. Iya, betul. Karena kan kalau ngomong wisata laut, ya udah lautnya sama. Kalau laut sama kan. Mungkin betul. dalamnya beda, tapi lautnya sama. Tapi vibe-nya ini loh, kerasa feel-nya ketika masuk ke, oh ini, ya sama kayak Bali lah. Kita masuk, oh ini rasa udah Bali banget gitu kan. Ini harusnya Manado atau Sulawesi Utara umumnya juga seperti itu. Ya saya lihat kan banyak gereja banyak banget ya kalau di Manado. Iya, betul. Itu dan saya rasa banyak bangunan dari gereja itu juga yang masih terkesan tradisional sih saya lihat, bukan modern, yang mungkin masih mengadaptasi Portugis atau bahkan yang bangunan-bangunan yang lama gitu ya. Betul. Memang gereja-gereja atau tempat ibadah di Sulut banyak terinspirasi dari luar justru, bangunan-bangunan yang dari zaman yang sudah lama gitu dikembangkan. Nah, saya berharap sebenarnya walaupun kita ambil dari luar, tapi minimal fasadnya atau tampak depannya itu ada gaya arsitek Minahasa gitu. Itu yang saya harapkan di sana. Betul. Supaya orang walaupun dia lihat ini ada perpaduan gitu. Ya. Tapi kalau boleh lebih dari itu saya bilang ke teman-teman arsitek, bangunlah gaya Minahasa memang. Betul. Supaya orang lihat betul-betul lah ini gereja Minahasa, Iya, betul. ini mungkin masjidnya Minahasa ataupun yang lain-lain gitu. Tetap ya dengan gayanya khas rumah adatnya itu sebetulnya keren banget gitu sebetulnya. Betul. Dan Sebenarnya. itu bisa jadi destinasi wisata, daya tarik wisata orang dari luar negeri dari mana untuk Betul. datang merasakan. Iya betul. Justru sekarang orang luar negeri kan kalau mau lihat itu dia ke Woloan itu, Pemohon. Oh Daerah iya. Woloan itu. Kalau sudah pernah ke situ, itu wisata yang saya bilang tadi. Iya. Jadi di situ dibangun sepanjang ada sekitar 3 kilo ya, jalur itu dibangun rumah-rumah, ditaruh di pinggir jalan, ditawarin. Mungkin Pak Walau pingin, oh yang ini beli. Nah itu jadi wisata gitu. Iya, itu menjadi sebuah wisata. Dan ya saya lihat itu pintar melihat peluang. Iya betul. Oke, Pak Sas terima kasih ya udah cerita Ya, sedikit terima banyak kasih, tentang pengalamannya dan juga program-program dari ini. Kira-kira ada harapan untuk teman-teman arsitek Sulawesi Utara mungkin yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Pak Long. Ya, saya harapkan sih teman-teman yang di daerah ya, terutama daerah saya, Sulut, seperti saya sampaikan tadi. Mari kita bangun Sulut itu lebih baik, terutama arsiteknya itu, yang saya harapkan bahwa kebudayaan kita itu lebih kita ditingkatkan. Dengan kehadiran teman-teman vendor, saya bilang justru ini menjadi tantangan untuk kita pakai bagaimana bahan-bahan ini saya bilang untuk lebih mengedepankan ini yang kebudayaan itu. Saya bilang contoh kan kemarin ada yang tipe rotan, kayu semua. Saya bilang ini bisa dipakai untuk kita yang Sulut. Karena dasarnya kebudayaan atau rumah panggung yang saya bilang tadi itu kan kayu ya. Nah itu yang saya harapkan teman-teman, terutama yang masih muda itu terus mengembangkan. Karena kami yang senior ini mungkin tongkat estafetnya sudah akan diberikan lagi ke teman-teman yang masih muda ini. Nah mereka punya istilahnya inovasi ya, inovasi dan ide-ide yang saya harapkan. Dengan memanfaatkan teknologi bahan bangunan yang sekarang sudah lebih canggih, lebih
bisa menjadi substitusi ya kayak Iya. ini kayu. Betul, betul. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Asa Terima kasih, sudah Pak Lau. mampir, Sudah sudah undang. bercerita. Ya, Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti. Kita nanti juga akan episode berikutnya kita akan bincang-bincang juga lagi dengan teman-teman arsitek yang lainnya. Saya Luis Lee, salam, bye-bye.